Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal olinya eh, Nano Oil Tech dari Eco Racing, aditif oli ya, sorry. Depan ini ISS, ridernya kira-kira 100 km. 100 kilogram. 100 apa 90, enggak mungkin 100 ya. Kayaknya suspensinya pas ya kalau untuk wah, nekat. Jadi kalau untuk berat 100 kg kayaknya ISS itu cocok ya. Cocok karena apa? Emang keras banget ya. ISS khusus untuk apa itu PCX ya. ISS khusus untuk PCX itu berapa nm? Lupa. Yang jelas satuannya keras. Itu memang cocoknya untuk rider yang gede ya. Kalau untuk rider ukuran kayak penulis ini 75 ini beli ISS. Kalau motornya PCX ya bakal dapat yang keras. Penulis barusan juga nyimpang dikit ya dari topik. Penulis juga barusan ditanya, kemarin ditanya, sebelumnya juga ditanya, kalau beli ISS itu enak nggak? ISS DTG Evo misalnya untuk NMAX, terus kan pakainya DBS. Ya penulis sebut keras. Kalau mau enak, ISS DTG Evo nya Aerox. Jadi jangan beli yang untuk NMAX, tapi yang untuk Aerox. Tapi ya karena untuk Aerox jadinya motornya makin rendah. Nulis nggak tahu apakah kalau dipakai boncengan mentok bagasi atau enggak. Jadi bagian bawah, bagian ban itu apa kena bagian bawahnya bagasi, box bagasinya itu. Soalnya kayaknya kok rendah banget gitu loh. Tapi empuknya pasti ya 14 nm itu sudah setara dengan rekomendasinya Ohlins. Penulis salah ya, sebelumnya salah kutip. Jadi untuk Ohlins itu pernya NMAX itu ukurannya adalah 14 nm. Jadi penulis sebelumnya salah, nyebut berapa? 19 ya. Enggak ya, itu mungkin referensinya beda ya. Harusnya 14. Dan suspensinya ISS untuk Aerox yang ISS DTG nya itu pernya ukuran 14. Ngepas ya. Nah wes begitu. Sekarang ke topik lagi. Jadi penulis itu menemukan video Eco Racing. Tujuannya pamer videonya. Sayangnya judulnya juga bikin jengkel ya. Penulis sering nggak suka dengan caranya apa Eco Racing, ngomong Eco Racing bohong, Eco Racing palsu, pakai ini malah cepat habis olinya gitu ya. Tapi dalam-dalamnya nggak ngomong gitu, ngasih kesan palsu sehingga. Jadi seakan-akan menjelek-jelekkan Eco Racing, tapi padahal itu iklan Eco Racing. Banyak yang melakukan reverse psychology kayak gitu ya. Seakan judulnya menjelek-jelekkan, dalamnya muji-muji semua. Itu gaya penjualannya Eco Racing. Nah, jadi di iklan di video tersebut ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi itunya, dari sisi macet. Dari sisi
olinya. Dia itu yang lain-lain nggak digubris lah ya, itu sekedar untuk pancingan tok ya, disebut air radiatornya habis tak apa gitu ya, itu cuma karena orangnya males saja ya. Masa mobil dipakai nggak pakai nggak pakai ditambahi lagi kulannya, dibiarin habis, jelas cara ngawur ya. Nah, si masnya ini yang ingin terutama disampaikan adalah dia itu ganti olinya sudah ketika sudah 27 km. Yang ia pamerkan itu adalah oli mesinnya itu nggak berkurang. Jadi ditunjukkan fullnya seberapa, kurangnya seberapa, ditunjukkan olinya tidak berkurang. Terus yang kedua, dia menunjukkan hasil uji emisi. Ditunjukkan CO-nya 0. Ini nanti penulis bahas satu-satu. Yang pertama soal 25.000 km dulu. Dia pakai oli 27 km. Sebenarnya apa sih oli yang dimaksud itu? Oli nano oil tech gitu ya. Sebenarnya nano oil tech itu adalah produknya dari ADK, ADK dari Jepang. Modelnya kalau nggak salah namanya Sakura SS 550 ya. Lupa. Apa? Ini tahunya dari spesifikasi safety data sheetnya yang ditunjukkan dari nano oilnya Eco Racing. Jadi ditunjukkan safety data sheet atau apa gitu ya. Itu kodenya SS550. Nah, ini produknya dari ADK. Banyak hal yang sama ya. Nanti penulis tunjukkan ya. Masih ada nggak ya file PDF ya, penulis lupa ya. Moga-moga ketemu lagi lah file PDF, soalnya nemunya di Facebook. Kalau di web itu gampang, PDF dicari lagi bisa. Jadi yang jelas dari PDF ini kelihatan kesamaan dengan produknya ADK S550. Produknya ADK S550 itu adalah molybdenum DTC, MO DTC. Yang membedakan adalah MO DTC itu maksudnya bedanya dari molybdenum biasa. Kalau molybdenum biasa itu adalah MOS2, molybdenum disulfide. Nah, sementara yang MODTC ini tanpa sulfida, tanpa sulfur. Nah, sulfur ini dikurangi karena ya sulfur itu bisa merusak knalpot kalau nggak salah gitu ya. Bisa merusak catalytic converternya knalpot. Entah benar atau enggak, atau buntu ya, entah benar, lupa yang mana. Yang jelas nggak bagus untuk gerakan sekarang ini yang pingin CO-nya itu kecil. Ya tentu nggak bisa ngomong pakai aditif itu mengurangi CO ya. Soalnya kan namanya oli. Itu umum pakai bahan CO itu. Umum pakai bahan sulfur. Oli tanpa sulfur itu kemampuannya berkurang. Nggak bisa sebagus yang oli banyak sulfurnya. Itu oli umum ya.
bukan oli yang apa namanya, rendah sulfur, low subs gitu ya. Klaimnya dari nanotech apa ya, nano oil tech punya Eco Racing ini adalah apa aja ya, banyak ya, konsumsi bahan bakar bisa lebih irit, terus ganti oli bisa sampai 25.000 km atau berapa kali lipat ya, 5 kali lipat atau berapa ya. Terus hemat BBM-nya berapa persen itu, lupa penulis, pokoknya gede banget lah, gede banget. Padahal cuma oli ya bisa sampai irit kayak gitu. Lihat nggak ya, air cooler saya tiris. Kenapa air cooler saya tiris? Ya, air cooler saya tiris ini karena pemakaian produk yang katanya viral, yaitu Nanotech Eco Racing. Apalagi ya, lupa. Pokoknya klaim-klaimnya itu mega lah, hebat-hebat lah, apa jenengnya, berlebihan banget lah. Nah, yang kita fokus sekarang yang 25.000 ini. Apa benar 25.000? Sebenarnya ya, yang namanya mobil itu olinya bisa awet banget loh. Penulis ya, oli standar, oli bawaan di mobil itu gantinya kapan? Tahu nggak? 12.500. Wah, wet oli mobil itu. Waktu ganti itu ya, kondisi olinya gimana? Apa udah coklat banget? Enggak. Kalau diambil dari apa? Yang pengukur olinya, pengukur ketinggian olinya, coklatnya enggak parah-parah banget lah, masih termasuk kuning bahkan. Cuma penulis ya merasa ya nggak pas sendiri lah ya, merasa wah masa sudah 12.000 km nggak ganti oli ya. Harus penulis ganti oli, nggak usah jauh-jauh lah ya, kayak Fastron Techno yang hijau itu bisa sampai 15.000 km. Bayangkan itu klaim dari Pertamina-nya itu ya, bukan klaim yang lain. Fastron Techno 10W40 bisa 15.000 km. Kalau di motor cuma bisa 7.500 km. Sebagai perbandingan, enduro untuk kekentalan sama mungkin ya, itu cuma bisa 5.000 km. Itu bedanya kualitas oli Fastron Techno dengan enduro. Jarak 27.000 itu nggak terlalu wah atau apa gitu ya. Apalagi kalau pakainya bukan untuk luar kota, untuk dalam kota tok. Dalam kota itu pakainya ya nggak akan kan sampai RPM-nya tinggi. 4.000 aja terlalu tinggi kalau mobil 4 silinder. Paling pakainya ya 3.000 maksimal. Dan kalau pakainya cuma 3.000 RPM ya olinya sangat-sangat awet. Dan di 27.000 km sendiri, apa olinya masih bagus itu? Enggak juga. Jadi kan katanya oli bisa sampai 25.000 ya. Dan dalam kondisi 27.000 itu apa kondisi oli masih bagus? Enggak. Diperlihatkan ya warnanya sampai di testernya itu loh, sampai hitam.
harusnya olinya ada di tengah-tengah antara upper limit dan lower limitnya. Jadi di sini adalah titik ini. Sampai hitam itu di bagian testernya itu sudah parah itu. Penulis biasanya ya waktu di mobil juga warna masih bening gitu, ketika di drain jadi coklat. Nah, penulis coba yang di motor kan sering ganti oli. Di pengukur ketinggian olinya warna hijau, warna hijau. Itulah full duration ya. Abaikan. Kita nggak bahas penyakitnya motor penulis. Kita waktu penulis tes warna coklat, ini waktu masih pakai Yamaha ya, di tes warna coklat, begitu di drain jadi kelihatan hitam banget. Jadi warna itu jadi berlipat ganda. Nah, kalau sudah sampai hitam di probe-nya, di alat ukur olinya, nah itu artinya olinya sudah terlalu sudah terlalu kelebihan itu, sudah nggak layak pakai. Jadi orangnya emang cerdas sih ngomong, dari sisi ketinggian oli masih layak. Soalnya kalau dia ngomong dari sisi warna oli sudah nggak layak. Dari warna olinya sudah nggak sesuai lagi dengan kaidah oli yang bagus itu. Sudah harus ganti oli. Bagaimanapun juga mau pakai aditif atau apa, kalau olinya sudah warna hitam begitu, itu sudah nggak layak pakai, karena itu tandanya oksidasinya parah. Jadi sudah ditambahi dengan nano oil sekalipun, olinya masih tetap nggak makin baik. Jadi dari uji itu terlihat ya bahwa justru aditif ADK itu kurang bagus. Ya terserah atau apa. Jelas bahwa kok ADK sih ya. Nano oil itu kurang bagus ya. Karena ditunjukkan bahwa oli itu sudah nggak layak pakai ketika di 27.000 km. Kalau masih layak pakai, harusnya warnanya nggak segelap itu. Kalau misalnya benar-benar olinya itu bisa membantu, maka harusnya di 27.000 km olinya masih bening, ya sampai coklat gitu. Ya tentu ya, ada suatu kasus di mana oli bening karena nggak punya kemampuan pelarut ya, itu juga ada. Tapi ya kita bahas soal oli mobil kan, ini oli mobil itu umumnya lebih awet. Jadi video demonstrasinya dari Eco Racing itu menurut penulis menunjukkan bahwa nano oil itu nggak layak pakai untuk 27.000 km. Itu padahal di mobil itu, bukan di motor. Kalau di motor wah lebih ekstrim lagi. Oli mobil itu kebanyakan masih layak lah ya, masih cukup bagus. Jadi kalau pabrik ngomong ganti tiap 5.000 ya 5.000 memang beneran layak. Kalau pakai 10.000 itu kayaknya itu bukan oli resmi itu, tapi oli yang lebih bagus itu pastinya. Bukan oli OEM. Soalnya kalau OEM pastinya 5.000 ya kalau di mobil. Yang penulis ingat gitu. Nah, kalau olinya bagus ya juga jadi nggak valid juga percobaan nih. Harusnya kalau pengen percobaan itu olinya ya jangan oli bagus, oli jelek.
Nah, terus berikutnya dari sisi itunya, CO nya disebut hebat banget ya. CO nya bisa 0 ya, 0,01 atau berapa, itu kecil sekali. Terlihat nggak? Nah, di sini CO-nya, karbon monoksidinya, kualitas gas buangnya memang lebih ramah lingkungan. Sekarang Apa uji itu valid? Menurut penulis enggak. Ada penunjuk jelas bahwa uji itu enggak valid. Apa itu? Kadar CO2-nya. CO2-nya enggak wajar angkanya. Entah itu diapakan sama yang uji itu sehingga CO2 itu keukur 0,0 berapa gitu loh, kecil sekali, sesuatu yang mustahil. Karena kalau dibandingkan dengan hasil pengujian yang lain, normalnya mesin itu ya pasti mengeluarkan CO2 lah. CO2-nya pasti lebih banyak daripada CO-nya, karena ya itu adalah tanda bahwa pembakarannya terjadi sempurna. Bensin dibakar itu kan CH berapa, C6H12 atau berapa, habis penulis lupa rumus kimianya, sama H2O. Ada C, ada O, ada H. Makanya di uji emisi ada HC, ada O2, ada CO, ada NO gitu ya, soalnya ada nitrogennya juga. Nah, kemana CO2-nya? Kok nggak ada? Jadi ya hasil CO0 yang dipamerkan itu adalah sesuatu yang nggak valid. Karena hasil valid harusnya CO2-nya ada. Jadi video tersebut bukan merupakan video yang menunjukkan kehebatan dari Nano Oil Eco Racing, tapi ya jadi kebohongan publik lah. Ya wis lah, kayaknya itu aja, nggak usah panjang-panjang. Wis pokoknya intinya video itu bohong. Kalau ingin tahu kebohongan yang lain yang lebih ekstrim, coba deh lihat yang videonya Eco Racing soal waktu nano oilnya diuji pakai air. Oli tuakan di atas air, terus dibilang, nah ini loh kalau pakai nano oil racing dia bisa melindungi karena olinya tenggelam. Sementara itu oli itu kebanyakan ngambang. Oli tenggelam itu tandanya ya olinya lebih berat daripada air. Padahal biasanya oli itu lebih ringan dari air. Apa itu ciri bagus? Ya enggak. Namanya oli butuh namanya kekentalan. Kalau terlalu encer ya nggak bisa melindungi. Ya wes lah, itu aja wes. Mau apa lagi ya? Namanya jualan mengandalkan bohong-bohongan ya. Eco Racing itu sebanyak bohongnya itu. Yang lain-lain udah pernah penulis bahas ya, Eco Racing yang apa itu, yang pil, Eco Racing apalagi,
Lupa lah wis. Yang jelas Eko Racing Nano Oil itu bohong. Wis gitu aja. Sekalipun ada keunggulannya juga nggak sehebat itu. Dari ADK-nya sendiri cuma ngomong cuma peningkatannya 1,4% tuh. Dari pabrik yang buat ini ADK-nya. Ya wis gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.